Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Hachibi yang telah Code ambil dari tubuh Killer Bee mulai terikat oleh rantai yang keluar dari mulut Gedomazo. Patung raksasa itu bergerak perlahan, membuka rahangnya lebar, dan memunculkan rantai yang langsung menjerat tubuh Hachibi. Killer Bee yang masih dalam kondisi terluka akibat cakaran Otsutsukiko tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengerang kesakitan saat rantai tersebut mulai menyerap cakra dari tubuhnya, membuatnya semakin lemah. Melihat itu, Naruto melesat dengan kecepatan tinggi, berusaha memutus rantai yang mengikat Hachibi. Namun, tiba-tiba Gedomazo mendeteksi keberadaan Kurama di dalam tubuhnya. Seketika, rantai lain muncul dan mengarah padanya. Ayah! Awas! Rantai itu akan menyerap Kurama, teriak Boruto memperingatkan. Naruto segera bereaksi dan melompat ke udara untuk menghindar, tetapi rantai tersebut terus mengejarnya. Tanpa ragu, Sasuke menggunakan Amenoteji Kara untuk menukar posisinya dengan Naruto. Akibatnya, Sasuke yang kini berada di jalur serangan tertusuk oleh rantai tersebut. Orochimaru yang melihat situasi itu segera bertindak. Dengan mode Saninnya, ia melepaskan aura cakra yang sangat kuat dan menghancurkan rantai Gedomazo hingga terputus. Mitsuki yang menyaksikan kejadian itu bertanya, "Ayah, bagaimana caranya kau bisa menghancurkan rantai itu? Bukankah rantai Gedomazo sangat kuat?" Orochimaru menjawab dengan tenang, "Aku memiliki sel Hashirama dan Zetsu putih yang telah aku pasangkan ke dalam tubuhku. Itu membuatku kebal terhadap pengaruh cakra Gedomazo. Tapi, ada kelemahannya, aku tidak bisa mengendalikan patung itu karena ia berasal dari dimensi Otsutsuki dan bukan milik Kaguya." Mitsuki tampak terkejut. "Tunggu sebentar, siapa sebenarnya Kaguya Otsutsuki?" Orochimaru tersenyum tipis. "Nanti akan aku jelaskan semuanya. Tapi untuk saat ini, tetaplah waspada terhadap Jubi dan Code." Sementara itu, Code yang masih mencengkeram leher Killer Bee mulai mengubah kelima jarinya menjadi cakar. Ia menatap Hachibi dengan tatapan dingin dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan Hachibi kembali kepada Jinchurikinya. Aku akan memusnahkannya sekarang juga." Saat Killer Bee hampir dihancurkan, tiba-tiba seekor ular raksasa melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam Code dari jarak jauh. Ternyata, Orochimaru yang mengendalikan ular itu dengan kekuatan mode Saninnya. Ular tersebut segera membawa Killer Bee menjauh untuk dievakuasi. Code menggeram, "Jadi inilah kekuatan aslimu, Orochimaru. Tidak heran Jigen dulu memperingatkanku untuk berhati-hati padamu. Rupanya, kau memang bukan lawan yang bisa diremehkan." Orochimaru tersenyum sinis. "Jadi kau yang mencuri sel Hashirama dari laboratoriumku? Dasar pecundang." Tanpa menunggu lebih lama, Orochimaru menyerang Code dengan mengeluarkan aura cakra berbentuk ular raksasa yang melilit tubuh Code dengan kuat. Aura cakra dari mode Sanin Orochimaru jauh lebih kuat dibandingkan dengan aura Mitsuki dalam mode yang sama. Code mencoba menahan serangan itu, lalu dengan cepat membuat tanda cakar di tanah dan masuk ke dalamnya untuk melarikan diri. Orochimaru mendengus. Sudah kuduga, dia pasti akan kabur. Tak lama kemudian, Otsutsuki Code muncul di atas kepala Gedomazo. Ia menatap semua orang di bawahnya dan berkata, "Aku tidak punya banyak waktu untuk melawan kalian semua. Aku harus segera menumbuhkan pohon Shinju dan menjadi seorang Otsutsuki sejati." Mendengar itu, Boruto langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan menendang Code dengan karmanya. Namun, Code menghilang begitu saja dengan cara mengecilkan tubuhnya. Ia muncul kembali di belakang Boruto dan mencengkeram lehernya dengan jari-jari yang memanjang. "Jangan bergerak, Boruto. Jika kau bergerak sekali saja, lehermu akan terluka," kata Code dengan nada mengancam. Boruto tetap diam, mencoba tetap tenang sambil memikirkan strategi untuk menyerang balik. Naruto yang melihat anaknya dalam bahaya segera berteriak, "Lepaskan Boruto, Otsutsuki Code." Code tertawa kecil. "Baiklah, aku akan melepaskannya. Tapi dengan satu syarat. Berikan Kurama padaku." Naruto hanya terdiam, wajahnya dipenuhi kecemasan.
Tiba-tiba, Code berteriak kesakitan. Punggungnya terluka meski di belakangnya tidak ada siapa-siapa. "Siapa yang menyerangku?" seru Code sambil melihat sekeliling. Sasuke yang melihat situasi itu segera menjelaskan, itu adalah limbo milik Madara. Dia memang cerdas dalam situasi seperti ini. Boruto yang melihat konsentrasi Code terganggu segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia membalikkan tubuhnya dan meluncurkan rasengan yang telah dikompresi menjadi lebih kecil namun sangat padat. Serangan itu mengenai Code dengan telak. "Akhirnya kena juga," seru Boruto. Melihat peluang ini, Boruto berteriak, "Shinki! Sekarang waktunya. Cepat lakukan." Shinki langsung mengurung Code dalam piramida pasir besi yang memiliki ketahanan segel jauh lebih kuat dibandingkan milik Gaara. Tak lama kemudian, Orochimaru mengaktifkan Yoton untuk memperkuat segel tersebut. Naruto bertanya, "Apakah cara ini cukup aman, Orochimaru?" Orochimaru menghela napas. "Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencoba segala cara. Tidak ada jaminan keberhasilan, kita hanya bisa berusaha." Mereka semua menatap pasir besi yang digunakan untuk menyegel Code. Namun, tiba-tiba pasir besi itu mulai retak. Suara Code terdengar dari dalam segel. "Segel macam apa ini? Hancurlah sekarang juga." Inukai Takuno Mikoto. Tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul dari karma putih Code dan menghancurkan segel pasir besi dengan mudah. Naruto mendesah, "Sudah kuduga, kekuatan seperti ini tidak akan cukup untuk menyegel musuh sekelas Otsutsuki Code." Boruto segera menebas semua ular yang dikeluarkan Code. Namun, Code malah terbang menjauh, mengarah ke mata tabi. Boruto menggeram, "Sialan, dia meninggalkanku di sini." Mitsuki mengejar Code dengan kecepatan tinggi, tetapi Code mengecilkan tubuhnya dan muncul di atas kepala mata tabi. Mata tabi mengibaskan ekornya dengan suara bergemuruh. "Naruto, tolong bantu aku sekarang juga," seru mata tabi. Tanpa ragu, Naruto segera menggunakan Taju Kage Bunshin no Jutsu dan melesat dengan cepat ke arah Code. Code menatap tajam ke arah Naruto dan berkata, "Dasar pengganggu." Tiba-tiba, ribuan bayangan Naruto hancur seketika setelah dihantam oleh besi Daikokuten yang Code keluarkan dalam jumlah yang sangat banyak. Code kemudian mengaktifkan karma putih miliknya dan berkata dengan suara lantang, "Sekaranglah waktunya, Gedomazo." Patung Gedomazo merespons perintah Code dengan membuka mulutnya, mengeluarkan rantai besar yang langsung melesat dan membelit seluruh tubuh mata tabi dengan sangat kuat. Naruto yang asli segera bertindak. Ia membentuk Bijidama dan melemparkannya ke arah rantai itu dengan harapan bisa menghancurkannya. Namun, rantai tersebut tetap utuh seolah tidak terpengaruh oleh serangan Naruto. Orochimaru yang melihat hal itu segera berkata, "Naruto, hentikan. Seranganmu tidak akan berpengaruh pada rantai itu. Hanya aku yang bisa menghancurkannya." Naruto menoleh sekilas ke arah Orochimaru, kemudian mengangguk dan bersiap untuk mengubah strateginya. Sementara itu, Orochimaru mengaktifkan mode Sanin dan mengeluarkan aura cakra yang sangat kuat. Dengan satu tebasan energi cakra dari tangannya, rantai yang mengikat mata tabi hancur berkeping-keping. Naruto melihat kesempatan itu dan segera membentuk Rikut Bij Rasen Shuriken di tangannya. Ia menatap Code dengan serius dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menghabisimu sekarang juga, Code." Namun, sebelum Naruto sempat melemparkan Rasen Shuriken-nya, Code tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, "Percuma saja. Aku masih punya kekuatan rahasia yang belum kalian ketahui." Ucapan Code membuat para aliansi shinobi terkejut. Mereka semua tahu bahwa Code bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh, tapi fakta bahwa ia masih menyimpan kekuatan yang belum ia tunjukkan membuat mereka merasa waspada. Tiba-tiba, Code meletakkan telapak tangannya di tanah. Seketika, muncul sebuah dinding merah raksasa yang melindungi patung Gedomazo. Naruto yang sudah melemparkan Rasen Shuriken terkejut ketika melihat serangannya terpental dan meledak tanpa arah yang jelas. Di sisi lain, mata tabi akhirnya bisa melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya berkat Orochimaru. Melihat hal itu, Code mengerutkan alisnya dan bergumam, "Jadi, yang paling berbahaya saat ini bukan Naruto melainkan Orochimaru."
Code mulai menyadari bahwa Orochimaru adalah ancaman terbesar baginya. Dengan tubuh yang telah dimodifikasi menggunakan sel Hashirama dan Zetsu putih, Orochimaru memiliki kemampuan untuk menetralisir kekuatan Gedomazo. Itu membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Orochimaru, yang menyadari bahwa dirinya menjadi target utama, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, sepertinya aku harus bertindak lebih jauh." Ia segera membentuk Jutsu Mokuton, Ukai Kotan, menciptakan hutan kayu yang sangat lebat yang langsung melilit tubuh JBI dan patung Gedomazo. Setelah memastikan pergerakan mereka terhenti, Orochimaru membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, muncul simbol berwarna merah berbentuk persegi yang mengurung JBI dan Gedomazo di dalamnya. "Aku tidak akan membiarkanmu menyerap seluruh bij sesuka hatimu, Code," kata Orochimaru dengan nada tegas. Melihat hal itu, Kakashi yang berdiri di kejauhan terkejut dan berkata, "Orochimaru, kau benar-benar bisa menciptakan segel Shisenjin seorang diri?" Biasanya segel ini hanya bisa dilakukan oleh para Hokage dengan jumlah orang yang cukup banyak. JBI yang kini terkurung di dalam segel merah mulai mengamuk. Dengan kekuatan besar, ia membentuk biji dama raksasa dan menembakkannya ke arah segel Orochimaru. Shikamaru yang melihat itu langsung berkata, "Gawat! Apakah segel milik Orochimaru bisa menahan biji dama sebesar itu?" Orochimaru tetap tenang dan menjawab, "Aku pastikan segel ini cukup kuat untuk menahan semua serangan JBI." Biji dama akhirnya meledak dengan dahsyat, tetapi segel merah itu tetap utuh. Dari dalam segel, muncul cahaya merah yang bersinar terang. Kashin Koji yang melihatnya bergumam, "Segelnya tidak hancur, ini benar-benar luar biasa." Di sisi lain, Code menatap Orochimaru dengan penuh kebencian. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan kau, Orochimaru. Aku benar-benar muak denganmu." Kau tahu bahwa kali ini ia gagal dalam misinya. Untuk membangkitkan pohon Shinju, ia masih membutuhkan 8 biji lainnya. Tetapi kini JBI dan Gedomazo malah terkurung dalam segel Orochimaru. Sambil menatap ke arah segel tersebut, Code bergumam, "Ini akan sangat merepotkan, mendapatkan 8 biji dengan dikepung ribuan shinobi bukanlah hal yang mudah." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Itu adalah suara Obito. "Code, aku akan memberitahumu satu hal. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu menghancurkan planet ini dengan ambisi bodohmu." Mendengar itu, Code tertawa kecil sambil mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Kau serius? Apakah kau pikir aku tidak tahu masa lalumu? Aku sudah membaca seluruh data aliansi shinobi di organisasi Kara. Kau itu lebih menjijikan dariku. Bukankah kau yang dulu menyebabkan banyak shinobi terluka dengan tindakanmu?" Ucapan Code membuat ekspresi Obito berubah drastis. Wajahnya mengeras, matanya menyala penuh kemarahan. Naruto yang melihat itu segera menengahi, "Obito, jangan terpancing emosi." Naruto kemudian melesat ke arah Code dengan membentuk lengan Kurama, mencengkeram tubuh Code, dan merobek bagian atas jubahnya hingga tubuh Code terlihat jelas. Naruto menatap Code dengan tajam dan berkata, "Jangan pernah menghina seseorang yang pernah bermimpi menjadi Hokage. Seseorang yang memiliki impian baik tidak akan pernah memilih jalan sepertimu yang dipenuhi kegelapan." Setelah itu, Naruto melayangkan tendangan keras ke arah Code, membuatnya terlempar hingga menghantam dinding dan tertimpa reruntuhan. Di sisi lain, Orochimaru masih berusaha memperkuat segelnya agar JBI tidak bisa melarikan diri. Namun, tiba-tiba, Code memecah dirinya menjadi 4 klon. Masing-masing klon memiliki tangan yang berubah menjadi cakar besar, meskipun hanya tubuh aslinya yang memiliki karma putih. 3 klon Code menyerang para shinobi, sementara Code yang asli berusaha mendekati mata tabi untuk menyerapnya. Melihat itu, Shikadai segera bertindak. Dengan cepat, ia menggunakan bayangan hitamnya untuk menahan Code. Namun, Code hanya tersenyum dan berkata, "Kau pikir ini bisa menghentikanku?" Code mengibaskan tangannya dan seketika besi hitam melesat, menancap pada tubuh Shikadai dan Inojin. Shikamaru yang melihat anaknya terluka langsung berteriak, "Dasar Code sialan!" Madara menatap Code dengan ekspresi tenang. Ia menjawab, "Aku tidak mungkin terluka oleh orang sepertinya." Sementara itu,
Code terlihat terengah-engah. Nafasnya berat, keringat membasahi wajahnya. Dengan nada lelah, ia bergumam, "Sepertinya aku harus melakukan ini." Tiba-tiba, tanda karma putihnya mulai bersinar. Titik hitam muncul di telapak tangannya, yang segera ia arahkan ke mata Tabi, Giki, dan JBI. Dalam sekejap, ia berteleportasi menggunakan sabuk hitamnya, langsung masuk ke dalam segel si Senjin untuk mendekati JBI. Menunggu terlalu lama hanya akan memperburuk keadaan. "Aku tidak bisa menyerap mereka satu persatu," ucapnya sambil meletakkan telapak tangannya di kepala JBI. Naruto yang melihat ini segera berteriak, "Orochimaru! Hancurkan segel si Senjin sekarang juga." Code akan segera menyerap JBI. Sasuke, yang berada tidak jauh, langsung melesat mendekati Code dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, Orochimaru mulai memperkecil ukuran segel. Code mendecak kesal. "Dasar pengganggu, aku benar-benar muak dengan kalian semua," katanya dengan penuh amarah. Dalam hitungan detik, tubuh JBI mulai menyusut. Energinya perlahan terserap masuk ke dalam tubuh Code. Segel si Senjin mulai menghilang, dan Naruto yang mencoba menggagalkan proses itu tiba-tiba terpental akibat kibasan ekor JBI. Boruto dengan cepat menangkap Naruto sebelum jatuh. Dengan nada serius, ia berkata, "Ayah, ini tidak bagus. Kita harus melakukan sesuatu." Sasuke, yang melihat situasi semakin gawat, segera mengaktifkan Kirin. Petir raksasa menyambar ke arah Code dengan kecepatan tinggi. Namun, ekor JBI berubah menjadi cangkang pelindung, menangkis serangan tersebut. Sasuke sendiri terpental akibat dorongan energi yang besar. Di tempat lain, Kakashi memberi perintah kepada para shinobi, "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Semuanya, gabungkan kekuatan kita dan serang Code bersama-sama." Pasukan aliansi bergerak maju. Namun, sebelum mereka sempat menyerang, Code mengangkat satu tangannya. Seketika, ribuan besi hitam muncul di langit dan menghujani mereka dengan presisi tinggi. Sementara itu, tubuh JBI akhirnya benar-benar terserap ke dalam Code. Boruto melompat sambil menyiapkan Rasengan Uzuhiko, tetapi terlambat. Dengan wajah penuh ketakutan, ia melihat perubahan drastis pada Code. Kini, mata kanan Code telah berubah menjadi Jutsu Kokugan, sama seperti milik Kawaki. Mata kirinya, yang sebelumnya normal, kini berubah menjadi Rinnegan dengan 9 tomoe. Jubahnya membentuk pola Gudama, dan di tangannya terdapat tongkat hitam panjang. Boruto menelan ludah. Ancaman yang sangat mengerikan. "Apa yang harus kita lakukan?" ucapnya dengan suara gemetar. Hanya dengan satu kibasan tangan, Code menciptakan angin yang begitu kuat hingga membelah gunung di kejauhan. Setelah itu, ia menyerap patung Getmas ke dalam tubuhnya untuk mencegahnya dihancurkan oleh para shinobi. Naruto dan Kurama yang melihat ini segera berdiskusi. "Kurama, kau melihatnya? Sepertinya ini adalah fenomena baru. Biasanya seseorang yang menyerap JBI secara langsung akan kehilangan kesadaran, seperti yang terjadi pada Obito dulu," ujar Naruto. Kurama mengangguk. "Aku juga memperhatikan hal itu. Tapi Code berbeda. Dia adalah Otsutsuki yang memperoleh kekuatan dari karma putih. Aku yakin dia jauh lebih kuat dari Ishiki Otsutsuki, terutama setelah menyerap mata Tabi dan Giki. Sekarang aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka di alam bawah sadarku. Kita harus menghentikannya sekarang juga." Naruto mengepalkan tangan. "Tapi cakraku sudah hampir habis setelah pertarungan melawan Shibai Otsutsuki." Kurama tersenyum tipis. "Jangan khawatir, Naruto. Aku masih punya banyak cadangan cakra. Aku akan memberikannya padamu sekarang juga." Dalam sekejap, cakra Kurama mengalir ke dalam tubuh Naruto, memulihkan kekuatannya. Di udara, Code melirik Boruto dan berkata dengan nada sinis, "Aku bisa merasakan kemarahan Momoshiki dalam tubuhmu, tapi dia tidak bisa keluar. Sungguh menyedihkan, bukan?" Tiba-tiba, Code memanjangkan tongkat hitamnya dan mengikat Boruto. Sasuke segera bereaksi,
menghunus pedangnya yang diselimuti cakra rikut. Dengan satu tebasan, tongkat itu terputus. Madara yang telah mengaktifkan Limbo segera bergerak cepat dan menyerang Code dari berbagai arah. Serangan yang cukup bagus, ucap Code, tapi aku bisa melihat Limbo milikmu. Madara dan 4 limbonya mengepung Code. Boruto, yang masih di udara, bersiap untuk membantu. Di sisi lain, Tsunade menghampiri Sasuke. Uchiha Sasuke, katanya, sudah cukup dengan penebusan dosamu. Kau telah berkorban terlalu banyak. Kami semua sudah memaafkanmu. Sekarang, gunakanlah lengan prostetik ini agar kau bisa bertarung lebih baik. Sasuke terdiam sejenak. Boruto ikut berbicara, Guru Sasuke, cepatlah. Kau harus menggunakannya. Naruto menambahkan, ya, Sasuke. Gunakan saja. Kita harus memenangkan pertarungan ini. Setelah berpikir sejenak, Sasuke mengangguk. Baiklah. Jika ini bisa membantu, aku akan menggunakannya. Ia memasang lengan prostetik itu, lalu menggenggamnya erat. Lengan ini terasa sangat nyaman, gumamnya. Tanpa membuang waktu, ia segera melesat ke udara, bergabung dengan Madara. Madara, katanya, sepertinya kita harus menggunakan kekuatan ini sekarang juga. Madara menatap Sasuke dan tersenyum kecil. Ya, sepertinya ini saat yang tepat.